Pemerintah resmi menertibkan peraturan pemerintah tentang pengupahan sebagai pedoman penetapan upah minimum 2026. Kepala daerah direkomendasikan untuk menetapkan kenaikan upah minimum paling lambat 24 Desember 2025. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Rabu siang akhirnya mengumumkan peraturan pemerintah pengupahan sudah terbit. Menaker juga memastikan penyusunan PP pengupahan sudah melalui kajian akademik yang mendalam dengan menjaring aspirasi dari serikat pekerja, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Tidak ada yang berubah dari formula bahwa kenaikan upah sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Alfa inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5 sampai 0,9. Dengan adanya kenaikan alfa maka dipastikan akan terjadi kenaikan UMP tahun 2026. Dan PP pengupahan juga telah ditandatangani oleh Presiden. Namun penetapan UMP 2026 di setiap daerah berada dalam kewenangan masing-masing kepala daerah. Karena itu kepala daerah direkomendasikan untuk menetapkan kenaikan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya akan menjadi juri yang adil sehingga pihak pengusaha dan buruh tidak ada yang merasa keberatan dan saling menguntungkan dengan hasil yang dikeluarkan Dewan Pengupahan Daerah Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha, dan saya sudah meminta untuk segera diadakan rapat. Kita tidak boleh terlambat, kita akan mendahului untuk penetapan UMP-nya karena memang angkanya kan sudah ada range-nya, sehingga dengan demikian tinggal di range itulah dicari jalan keluar antara pengusaha dengan buruh. Sementara itu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan Partai Buruh menyatakan menolak peraturan pemerintah tentang pengupahan yang akan dijadikan dasar penetapan UMP tahun 2026. Presiden KSPI menyatakan bahwa penolakan tersebut karena mereka menilai tidak dilibatkan dalam perumusan dan berpotensi merugikan buruh terkait definisi kebutuhan hidup layak atau KHL. Alasan pertama adalah buruh tidak pernah diajak untuk berdiskusi merumuskan peraturan pemerintah tersebut. Dua, isi dari peraturan pemerintah tersebut tidak pernah diketahui oleh buruh hingga saat ini. Para buruh dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat pun direncanakan akan turun ke jalan untuk menolak PP tersebut di depan Istana Negara hari Jumat. Namun KSPI mengarahkan untuk menggelar aksi di kantor gubernur daerah masing-masing. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan.